Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1419. Secara terampil, melatih kedamaian dan kebahagiaan, serta memahami kebijaksanaan batin dari Buddha. Bodhisattva Manjusri bertanya, kalau di dunia jahat penuh 5 kekeruhan nanti, bagaimana menapaki jalan dari Dharma menakjubkan untuk membina diri dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan? Buddha menjawab, kalau hendaknya menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar, 4 jenis praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, kita harus bersungguh hati. Benar, mengingat Bodhisattva Manjusri dari mulut Sang Buddha mengetahui, di tengah 5 kekeruhan yang penuh kejahatan di dunia, ingin menegakkan Sutra Teratai sangatlah sulit. Sulit membaca, sulit menyalin, sulit menegakkan Dharma, sulit membabarkan Dharma, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Apalagi mempraktekkannya dalam tindakan nyata, menjalani jalan Bodhisattva Sutra Teratai ini di masa depan setelah masa hidup Sang Buddha, masa di mana dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, sebagaimana para praktisi yang menegakkan sila menghadapi semua kejahatan di dunia. Di saat itu sangatlah sulit, karena di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, pikiran manusia dan konsep pemikirannya terus berada dalam masa kemunduran Dharma. Dharma sudah tidak berada di dalam hati manusia, meskipun ada dalam batin manusia juga telah menyimpang. Sudah berubah bentuk. Seandainya ada praktisi yang melatih diri, juga melekat di kendaraan kecil, berada di demi kebaikan diri sendiri. Seandainya mau mempraktikkan jalan kendaraan besar, juga banyak mengarah ke penyimpangan. Menyimpang sedikit akan tersesat ribuan mil. Sulit menegakkan Dharma sejati, mempraktikkan jalan Bodhisattva. Dalam masa dunia seperti ini adalah sangat susah. Pikiran yang sulit terhindarkan, pandangan menyimpang, maka bisa menciptakan banyak kegelapan batin, menciptakan banyak fitnah, menciptakan banyak aneka bahaya. Sang Buddha sudah menyampaikan ini untuk mengingatkan semua orang. Bodhisattva Manjusri setelah mendengar ini demi melindungi semua orang. Jangan takut, kita memiliki jalan yang aman. Mari kita memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan lagi kepada kita. Di dalam menghadapi lingkungan yang berbahaya seperti itu, bagaimana cara bertahan? Bagaimana cara menghadapinya? Lebih baik kita meminta Sang Buddha untuk mengajari kita jalan yang bisa menghindari bahaya, sehingga kita bisa menghadapi semua itu dan berjalan dengan aman. Jadi, sekarang kita mengatakan bahwa Bodhisattva Manjusri bertanya tentang cara mempraktikkan Dharma dengan damai dan bahagia di dunia jahat yang dipenuhi 5 kekeruhan. Naskah sutra ini untuk memberitahukan kepada semua orang untuk mengingat welas asih Sang Buddha dan kebijaksanaan Manjusri. Perpaduan welas asih dan kebijaksanaan untuk melindungi hati semua makhluk hidup. Menginspirasi kita untuk tidak mundur dan tetap terus maju walaupun banyak kesulitan. Namun, ajaran Sang Buddha harus dilaksanakan, terutama Dharma sejati, terutama yang bermanfaat bagi orang banyak dan menyucikan hati manusia. Dharma sejati ini harus dilaksanakan, jadi perlu satu jalan Dharma yang aman. Jadi, di dunia jahat penuh 5 kekeruhan, bagaimana menapaki jalan dari Dharma menakjubkan untuk membina diri dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah Bodhisattva Manjusri mewakili kita untuk menanyakan hal ini. Jalan yang aman ini membawa sukacita dan aman bagi semua orang.
Pada saat ini, Sang Buddha mulai membuka dan menunjukkan kepada kita, menunjukkan arah tujuan ini. Itulah menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Bagaimana kita menghindari pola pikir orang-orang duniawi, tidak mengikuti aturan, memfitnah dharma benar, tidak dapat menerima orang yang benar-benar melatih diri. Bagaimana menghindari kita agar tubuh kita mampu terbebas kondisi yang sangat berbahaya. Tubuh kita, batin kita, bagaimana menjaganya dengan baik. Jadi, kita harus menjaga diri dengan baik. Jadi, menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Arah tujuan yang mesti ditapaki di tengah orang banyak yang seperti apa? Kamu menghindari, jangan mendekat, jangan masuk. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, apapun profesinya, jika kita masih belum terlalu mampu, kita jangan mendekat. Orang yang seperti apa mudah marah, atau orang-orang yang sifatnya tidak stabil, orang yang demikian kita juga harus menghindarinya. Sebelumnya disampaikan berbagai macam. Jangan mendekati, kita harus menghindar, menjaga tubuh kita bisa aman. Jadi tidak bahaya namun aman. Tubuh kita tidak terhalang, itu adalah kebahagiaan. Jadi, kita dapat damai dan aman, penuh kedamaian dan keamanan. Ucapan penuh kebahagiaan dan kedamaian mengajarkan kita bagaimana berucap dengan baik. Kemarin kita juga membahas tentang ucapan. Karma melalui ucapan. Apa yang dipikirkan akan keluar melalui ucapan. Apabila kita tidak berpikir dengan jernih, terkadang kita mengucapkannya terlalu cepat. Apakah melukai orang lain atau melukai diri sendiri? Ini yang kita harus bersungguh hati saat mengucapkan sesuatu. Jangan salah mengucapkan kata-kata. Hati kita juga akan damai. Kita jangan bergosip tentang kelebihan atau kekurangan orang lain. Mendengar seseorang mengatakan isi hatinya kepada kamu, setelah mendengarkan, malah menyebarkan kepada orang lain atau orang kedua. Dia, orang yang ingin mengatakan isi hatinya kepada kamu, dia berpesan, jangan menyebarkan kepada orang ketiga. Baiklah, baiklah, saya tidak akan menyebarkannya kepada orang ketiga. Jadi tidak akan menyebarkannya kepada orang ketiga, tapi merasa tidak enak jika tidak memberitahu orang lain, lalu menyebarkan kepada orang lain lagi, hanya kepada satu orang lagi saja. Sehingga dia berkata kepada satu orang lagi, saya mendengar dari satu orang ini menceritakan pandangan buruknya dan salah pahamnya terhadap orang lain. Saya hanya memberitahu padamu seorang saja. Lalu diberitahulah kepada orang itu. Setelah memberitahu kepadanya, inilah orang ketiga. Saya memberitahumu rahasia ini. Jangan memberitahu lebih dari 3 orang. Sehingga hanya memberitahu orang ketiga ini saja. Orang ketiga ini juga berkata kepadanya, saya hanya memberitahukan kepada Anda, itu adalah rahasianya. Saya memberitahukan kepada Anda, kamu jangan menyebarkannya lagi. Baik, saya tidak akan menyebarkan lebih dari 3 orang. Berarti ini sudah yang keberapa? Keempat. Orang keempat, terus orang kelima. Lebih dari 3 orang berarti sudah menjadi rahasia orang banyak. Orang banyak bergosip, terutama orang-orang sekarang. Sangat cepat, saya tidak perlu berkata pada orang. Cukup berkata di handphone saja, karena saya mendengar orang mengutarakan isi hatinya yang penuh dengan ketidakpuasan batin, penuh dengan perselisihan antar manusia. Setelah saya telah mendengar curahan hatinya, saya menulis hanya beberapa kata di handphone. Memang tidak menyebarkannya lebih dari 3 orang, tapi dengan kekuatan ajaib sebuah handphone, hanya dengan 1 jari saja. Wah,
langsung tidak terhitung berapa banyak orang mengetahuinya. Inilah dunia sekarang, dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Oleh karena itu, Sutra Lotus di alam manusia yang penuh energi kotor ini ingin menyebarkan Dharma sangatlah sulit. Karena sulit, kita baru berpikir, karena ada begitu banyak kesulitan. Makanya butuh Dharma di alam manusia ini untuk mengajarkan orang-orang bagaimana cara menegakkan Dharma ini, bagaimana cara melaksanakannya dan mengajarkannya. Oleh karena itu, Sang Buddha membabarkan sutra ini. Beliau sedang mengajarkan Dharma untuk dunia yang bermasalah saat ini. Kita harus bersungguh hati. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh ini agar bisa berdiam dalam kedamaian dan sukacita. Dengan mempraktikkan Dharma ini, kita bisa membawa keselamatan bagi orang-orang dan menyelamatkan orang-orang. Ada begitu banyak penderitaan, bencana alam, dan bencana akibat manusia. Begitu banyak orang yang menderita. Kita memerlukan bodhisattva untuk menyelamatkan para makhluk yang menderita. Para bodhisattva ini mempraktikkan Dharma lewat tindakan nyata. Ketika para makhluk menderita, kita harus menggunakan tubuh kita untuk mengambil tindakan demi menjaga mereka. Bagaimana kita bisa mencapai ini dengan selamat di era sekarang? Bagaimana kita menggunakan kebijaksanaan untuk menerapkan Dharma? Kita harus melihat apa yang paling dibutuhkan oleh makhluk yang menderita. Bantuan apa yang paling mereka butuhkan. Kita mendedikasikan diri untuk melenyapkan penderitaan mereka dengan menggunakan tubuh ini untuk mempraktikkan Dharma. Tubuh dan pikiran mereka tenggelam dalam kesulitan yang paling dalam, layaknya dalam lumpur, bukan hanya tenggelam dalam air. Mereka telah masuk terperangkap dalam lumpur yang lunak. Bila kita ingin menyelamatkan mereka dari lumpur dan air, lumpur itu sangat lengket. Bagaimana cara kita untuk menarik mereka keluar? Menyelamatkan seseorang adalah hal yang berat. Kita juga harus mengangkat lumpur yang lengket pada tubuh mereka. Ada pula lumpur di atas tanah. Kita sendiri juga harus berdiri di atas lumpur ini untuk menarik keluar orang yang ada di dalam lumpur. Dengan begini, seluruh tubuh kita dilumuri oleh lumpur yang sangat lengket. Kita harus menarik mereka keluar. Namun, lumpur di atas tanah itu sangat lengket. Sangat tidak mudah untuk menarik mereka. Ini sungguh sangat sulit. Jika kita membayangkan dalam tanah yang sangat lengket itu, orang-orang terus jatuh terperangkap ke dalamnya, terperangkap setinggi leher sampai setinggi hidung. Maka, apa yang harus dilakukan? Orang yang berada di atas tidak bisa mendekati mereka, terlalu berbahaya. Jadi harus bagaimana? Ketika ini yang dapat diandalkan dalam kebijaksanaan. Prinsip yang sama menolong orang dalam kehidupan. Bodhisattva harus mendekati dunia yang keruh. Sekumpulan orang dalam dunia keruh ini penuh dengan orang-orang penuh kekhawatiran. Kita harus menolongnya. Apakah ini akan mudah dilakukan? Sangatlah tidak mudah, sangat sulit. Jadi, badan ini harus dijaga dengan baik. Bagaimana caranya membangunkan mereka? Dalam sutra makna tanpa batas. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma
menolongnya untuk meninggalkan daerah yang berbahaya, dipindahkan ke tempat yang aman. Setelah aman, harus membimbing mereka. Dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Buddha membangunkan anak-anak dalam gubuk kecil yang kebakaran, menceritakan tentang 3 jenis kendaraan kepada mereka, juga menjelaskan dengan hati-hati. Kalian harus memilih pilihan yang benar, yakni dalam kendaraan lembu putih ada beberapa barang yang bisa membantumu melewati jalan dengan mantap. Inilah ajaran Sang Buddha. Kendaraan kecil, kendaraan sedang, kendaraan besar. Tetapi, kita hendaknya benar-benar masuk ke dunia yang penuh kejahatan, tempat di mana batin manusia sudah menyimpang. Bagaimana kita dapat melindungi diri di sana, di tengah orang banyak? Terdapat banyak bahaya yang mengancam, sangat bahaya. Di dalam bab perumpamaan kota gaib, mendeskripsikan bahaya yang akan dihadapi saat menapaki jalan ini. Kita membangkitkan ketakutan dalam batin kita sendiri, tetapi guru menemukan cara dengan penuh perhatian membimbing mereka. Pertama yang dilakukannya adalah memberikan kedamaian di dalam batin mereka. Kota gaib untuk mendamaikan batin mereka. Lalu beliau membimbing mereka untuk terus maju. Lihat, jalan demi jalan. Sang Buddha selalu menggunakan kebijaksanaannya. Tidak hanya Sang Buddha. Masih ada Bodhisattva Manjusri bersama dengan Buddha menerapkan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Oleh karena itu, menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh dan ucapan. Bagaimana cara kita masuk ke tengah orang banyak, dan metode apa yang dapat kita gunakan untuk membimbing para makhluk. Kita hendaknya menggunakan pikiran kita, menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Batin kita hendaknya tenang, tentram, dan leluasa. Naskah di depan mengajarkan demikian. Di tengah orang banyak ada dharma terkondisi. Apapun atau segala yang kita lakukan, kita hendaknya memahaminya. Ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan, kita hendaknya memahami realitas sejati dan hukum dari kemunculan dan kelenyapan. Kita hendaknya memahami semuanya. Setelah kita memahaminya, Dharma tak terkondisi akan membantu batin kita untuk merasakan kebebasan dan keleluasaan. Merasakan bebas dari kemelekatan, kekosongan sejati, dan keberadaan menakjubkan hanya dengan batin yang sukacita dalam Dharma. Ini adalah menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar merujuk pada ikrar umum para Buddha untuk mencapai kebuddhaan. Kita hendaknya dengan penuh perhatian memahaminya. 4 ikrar agung, kita hendaknya betul-betul memahami keempat ikrar agung ini. Kita hendaknya berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk, dan di saat yang sama hendaknya mengikis noda batin dengan tekun menapaki jalan bodhisattva sehingga dapat mendekati kondisi kebuddhaan. Inilah yang disebut dengan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jika berharap sesuai keinginan, damai, bahagia, nyaman, dan leluasa, hendaknya secara terampil melatih praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan bagi batin, memupuk kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian, memahami nirwana dan dharma tak terkondisi, senantiasa sejalan dengan dharma sebagaimana adanya.
Jika berharap sesuai keinginan, damai, bahagia, nyaman, dan leluasa, kita benar-benar harus nyaman dan leluasa. Tubuh ringan dan batin damai. Bahaya dan sejenisnya, bagaimana menghindarinya? Batin kita dapat tidak memiliki kerisauan, mulut tidak mengucapkan kata-kata yang salah. Batin kita nyaman dan leluasa. Jadi, hendaknya secara terampil melatih praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan bagi batin. Kita harus benar-benar menjaga dengan baik batin kita setiap hari. Setiap hari harus mengingatkan semua orang. Bersungguh hatilah. Batin harus dijaga dengan baik. Jangan menyimpang, memupuk kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian. Kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian kita harus benar-benar bersungguh hati. Harus bagaimana di kekekalan. Tanpa awal dulu, sifat hakiki demikian adanya kita. Prinsip kebenaran sejati bertahan selamanya dan tidak lenyap. Kita bisa memahami bersumbangsi tanpa pamrih semacam ini selalu sangat damai dan bahagia. Keakuan, tidak ada keakuan yang besar atau kecil. Tidak ada pandangan menyimpang antara aku dan manusia lain. Batin kita selalu sangat leluasa. Jika dari sisi ini kita dapat memiliki pikiran yang sangat sederhana, maka penderitaan yang bagaimanapun di dunia yang akan dapat mengganggu kita. Karena batin dan tubuh kita telah memahami nirwana dan dharma tak terkondisi, kita telah memahami seluruhnya. Sebelumnya telah mengatakan begitu banyak, seharusnya telah jelas. Kita telah mengerti, memahami akan segala dharma. Kondisi batin tenang dan jernih. Tiada tercemarkan sedikit pun, terutama segala yang terkondisi kembali pada dharma tidak terkondisi. Permasalahan dunia ini apa hubungannya dengan kita? Nyaman dan leluasa, karena batin kita senantiasa sejalan dengan dharma sebagaimana adanya. Dharma sejati tata gata demikian adanya. Ini artinya batin kita telah senantiasa berdiam di tempat tersebut. Artinya secara terampil melatih batin penuh kedamaian dan kebahagiaan, serta 4 kebajikan berupa kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian. Senantiasa berdiam dalam prinsip kebenaran dari nirwana. Guna memungkinkan para makhluk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan yang besar, makanya harus secara terampil melatih praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan bagi batin ini. Sehingga secara terampil melatih batin penuh kedamaian dan kebahagiaan serta 4 kebajikan berupa kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian. Ketika kita kembali ke sifat hakiki yang demikian adanya, dan kita senantiasa berdiam dalam prinsip kebenaran dari nirwana, maka batin kita akan mampu untuk berdiam secara permanen. Dan pikiran kita akan berada di sini. Oleh karena itu, guna memungkinkan para makhluk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan yang besar, makanya harus secara terampil melatih praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan bagi batin ini. Kita demi untuk menyebarkan dharma ini kepada semua makhluk hidup, karena kita melakukannya demi mereka. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Dengan harapan
batin mereka dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan seperti yang terjadi di Ekuador, ataupun di Yordania, ataupun di Turki. Ada begitu banyak penderitaan di sana. Di Yordania dan di Turki, tempat itu adalah para pengungsi akibat bencana dari ulah manusia sendiri. Banyak gelombang pengungsi yang menderita, dan upaya untuk penyelamatan tidak ada habisnya. Sampai kapankah mereka akan dapat menemukan tempat pengungsian yang aman, stabil, dan menyenangkan? Kembali ke kampung halaman mereka, meskipun tidak ada yang tahu pasti kapan, namun kita dapat membantu menenangkan batin mereka terlebih dahulu dan membantu meringankan kesulitan mereka saat ini, agar mereka dapat berlapang hati dan mengetahui bahwa masih ada harapan di dunia ini. Seperti kunang-kunang juga dapat menonton jalan mereka. Meskipun belum ada sebuah lampu yang besar, setidaknya mereka memiliki kunang-kunang yang dapat menonton jalan. Ini adalah secercah harapan yang ada di dunia. Ekuador, bencana alam sementara, banjir. Walaupun manusia dan bodhisatwa tidak berhubungan satu sama lain, beda negara, beda agama, tetapi kita semua adalah manusia yang sama. Ialah manusia di atas langit dan bumi. Jika hati kita diperluas, semua makhluk hidup di luar angkasa, semuanya berkerabat dekat dengan kita. Ini disebut aku yang universal atau Mahatman. Tidak ada perbedaan karena kita harus tenang terlebih dahulu. Ketika hati dan pikiran kita stabil, kita dapat dengan segenap kekuatan menggunakan Dharma untuk menyelamatkan makhluk hidup. Karena bukan hanya satu orang, melainkan usaha kolektif dari banyak orang. Dengan cara ini, lama-kelamaan hati orang ini telah selaras dengan jalan bodhisattva, dan hati mereka telah kembali ke jalan bodhisattva. Dengan ini, setiap orang bekerja keras pada waktu biasa, namun untuk sesaat dimanapun dibutuhkan, kekuatan hati bodhisattva dapat digabungkan. Cara ini digunakan untuk menyelamatkan makhluk hidup, membantu mereka dalam keadaan darurat, memberikan rasa aman, memungkinkan mereka untuk bangkit kembali, membusungkan dada, dan berdiri tegak. Membimbing dia dapat berjalan di jalan ini, membiarkan dia menjadi benih yang berjalan dan membuka jalan. Dia akan mampu mempunyai kehidupan yang berkecukupan di masa depan. Pada prinsip yang sama, dengan demikian, guna memungkinkan para makhluk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan yang besar, kita harus dengan sigap membantu mereka. Dengan dilanjutkan, dengan membabarkan Dharma, memberikan mereka sebuah arah dan kepercayaan yang lebih baik. Selain ajaran Katolik, di negara ini mayoritas berkepercayaan Katolik, persaudaraan universal. Setiap orang harus kembali kepada prinsip dari kemurnian dan cinta kasih persaudaraan universal. Dengan konsep persaudaraan universal, ada jalan besar yang melebihi ini. Ini adalah cinta kasih universal yang dapat kita jalani, dan juga jalan yang begitu mudah untuk kita jalani. Bahkan diri kita sendiri pun dapat berjalan di jalan ini. Semua orang dapat berjalan bersama, dengan tepat waktu dapat berjalan di jalan ini. Kita tidak perlu untuk menunggu lama. Untuk kehidupan kita berikutnya setelah kita meninggal, tidak perlu menunggu waktu pada kehidupan berikutnya setelah kita meninggal. Tidak perlu pada kehidupan berikutnya, karena di kehidupan sekarang kita dapat berjalan di jalan ini. Ini seperti putri naga mentransformasikan dirinya. Lalu, ia dapat menjadi wujud Buddha. Pada prinsip yang sama ini, di jalan bodhisattva, kita hanya perlu untuk mentransformasikan sebuah pemikiran orang awam akan menjadi seorang bodhisattva.
bagi siapapun yang telah ditolong, dapat membangkitkan sebuah pemikiran dan menolong orang lain. Ini begitu mudah. Jalan praktisi yang mudah, sangat mudah. Dengan begini, orang yang menolong orang lain adalah orang yang paling bahagia. Maka dari itu, guna memungkinkan para makhluk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan yang besar, sekarang kita sering melihat distribusi bantuan kita. Semangat selengan bambu, setiap orang bisa dengan koin juga merasa, saya menyelamatkan orang lain. Ini adalah perasaan pencapaian. Ada prinsip di balik ini, setiap mereka dapat mempraktekkannya. Jadi, harus secara terampil melatih. Kapan kita bisa mempraktekkan Dharma? Kita juga harus cepat dan tekun membuka jalan ini. Kita membuka jalan ini saat kita melewatinya. Kemanapun jalan yang kita buka membawa kita, kesanalah kita akan pergi. Bukankah ini yang dilakukan pembuat jalan? Panjang jalan yang diaspal menunjukkan berapa lama perjalanan kita. Menurut prinsip yang sama, ketika orang lain damai dan gembira, kita pun demikian. Saat kita menjalani jalan ini dengan damai, gembira, dan aman, orang-orang di belakang kita bahkan lebih bergembira. Mereka bisa menempuh jalan ini tanpa mengaspalnya. Inilah jalan kedamaian dan kegembiraan terbesar. Dengan demikian, harus secara terampil melatih. Kita harus melatih ini. Inilah kedamaian dan kebahagiaan bagi batin. Dengan kedamaian dan kebahagiaan pikiran ini, tidak bertentangan dengan maksud hati daripada para pendengar. Berarti padan dengan kapasitas mereka. Menjawab pasti menggunakan ajaran dari kendaraan besar. Berarti padan dengan prinsip kebenaran. Memungkinkan semuanya memperoleh kebijaksanaan. Menyeluruh adalah bagaimana para bodhisattva memahami kebijaksanaan batin dari Buddha. Kita dapat menggunakan metode ini. Kita harus membimbing para makhluk dengan batin seperti ini, berbicara kepada mereka dan mereka akan mampu mengikutinya. Dengan demikian, mereka akan percaya. Jadi dengan demikian, ketika seseorang datang meminta ajaran, kita akan menjawab dengan nyata. Menjawab pasti menggunakan ajaran dari kendaraan besar, berarti padan dengan prinsip kebenaran. Sesuai dengan kapasitas mereka, kita membimbing mereka keluar dari penderitaan. Sejalan dengan ini, mereka akan bisa melihat prinsip kebenaran tanpa perlu menjelaskan lebih banyak. Berjalan dan berjalan, mereka akan melihat, yaitu melihat prinsip kebenaran. Memungkinkan semuanya memperoleh kebijaksanaan. Menyeluruh adalah bagaimana para bodhisattva memahami kebijaksanaan batin dari Buddha. Untuk membantu semua orang bisa memahami kebijaksanaan Buddha, menyelamatkan dan mencabut penderitaan para makhluk. Kita harus mewujudkannya dalam praktik nyata. Jadi, mengajarkan kepada kita menapaki jalan bodhisattva. Saat kita berjalan menapaki jalan ini, kita akan memahami keindahan batin kita. Dengan demikian, bisa memahami kebijaksanaan Buddha, kita harus dengan jelas memahami. Jadi, mengapa kita masih menghabiskan waktu membahas syair sebelumnya? Karena ini sangat penting, sehingga semua orang harus bersungguh hati, bukan hanya mengetahui apa yang tertulis di dalam sutra, tapi juga makna yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kita harus menapaki jalan bodhisattva. Di dunia sekarang ini, kita harus tahu, setiap hari kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Jadi, sutra sebelumnya menjelaskan, berkaitan dengan para Sravaka, tidak boleh menyebutkan nama dalam membahas kesalahan dan keburukan mereka. Tidak pula menyebutkan nama
dalam memuji kebaikan mereka. Selanjutnya juga tidak membangkitkan kebencian dan kesebalan. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita telah membahas bagian sutra ini kemarin. Saat memuji orang lain juga harus berhati-hati. Tidak hanya memuaskan kesenangan mereka. Tidak, kita harus menggunakan cara yang nyata bagaimana memberikan pujian. Memberi pujian tidak perlu berlebihan. Terlalu berlebihan sama buruknya dengan tidak cukup. Selalu sangat perlu diperhatikan. Sutra berikutnya. Dikarenakan dapat secara terampil melatih batin penuh kedamaian dan kebahagiaan, membuat para pendengar tidak merasakan kalau bertentangan dengan maksud hati mereka. Sekiranya ditanyakan dengan pertanyaan sulit, tidak menjawab dengan ajaran dari kendaraan kecil, melainkan hanya menjelaskan dengan ajaran dari kendaraan besar. Memungkinkan mereka untuk memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus benar-benar memperhatikan hal ini. Dharma bukan hanya untuk ucapkan, tapi harus dijalankan, seperti yang sudah dibicarakan. Harus membuat orang yang mendengarkan memahami dengan jelas, juga membuat dia tetap berpijak di tanah. Hal ini dilakukan secara paralel. Kita harus memahami dengan sangat jelas. Dharma, bagaimana menerapkan Dharma, dikarenakan dapat secara terampil melatih batin penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus menerapkannya pada diri sendiri. Jika dalam hati kita sendiri tidak memiliki sukacita, tidak bersedia, tidak gembira di antara orang-orang, bagaimana kita dapat mengajar dan membimbing orang lain? Dikarenakan dapat secara terampil melatih batin penuh kedamaian dan kebahagiaan. Menyambung sebelumnya tentang tidak membicarakan kesalahan orang, hingga tidak membangkitkan kebencian dan kesebalan. Secara terampil mampu melatih dan fokus pada karma ucapan seperti ini, makanya dapat membuat hati mereka memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Bukankah itu yang dikatakan naskah sebelumnya? Tidak membicarakan kesalahan orang hingga tidak membangkitkan kebencian dan kesebalan. Tidak peduli bagaimana orang memperlakukan kita, itu telah berlalu. Tidak perlu memikirkannya. Yang lalu, biarlah berlalu. Beginilah keadaannya. Itu terjadi di masa lalu. Setelah itu, jangan salahkan orang lain. Kita masih perlu belajar dari kelebihan mereka dan menggunakan kekurangan mereka untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Jika niatnya baik, kita bisa membimbingnya dengan kebaikan. Sungguh-sungguh memimpin mereka untuk mengubah arah dan kembali pada kebaikan. Kita dapat secara bertahap membantu menghilangkannya. Jadi kita tidak boleh membenci atau mengeluh tentang mereka. Secara terampil, mampu melatih dan fokus pada karma ucapan seperti ini. Beginilah kita membina diri. Kita tidak boleh membenci atau meninggalkan mereka. Kita juga tidak perlu mengambil kesalahan mereka dan terus membagikannya dengan orang lain. Membicarakan kekurangan dan kebiasaan buruk mereka. Kita tidak perlu terus membicarakan hal ini atau menjelekkan mereka. Kita sebaiknya membimbing mereka secara bertahap. Jadi, inilah melatih dan fokus. Kita perlu membina pikiran kita sendiri dengan baik dan menjaga pikiran kita tetap fokus. Ketika kita berbicara, pikiran kita tidak boleh terpencar dan kita tidak boleh berbicara gegabah. Terang-terangan membicarakan kesalahan orang lain, kita tidak boleh melakukan ini. Dengan demikian dapat membuat hati mereka memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Jika kita bisa tetap berdamai dengan orang lain, kita jangan membicarakan kesalahan masa lalu mereka. Mereka juga bisa mendapatkan ketenangan pikiran. Dengan cara ini, kita akan berdamai satu sama lain.
membuat para pendengar tidak merasa kalau bertentangan dengan maksud hati mereka. Sekiranya orang yang membabarkan dharma mampu mengamati kapasitas dan menyesuaikan dengan kondisi, maka akan memberikan pengajaran dengan mengikuti maksud hati dari pendengarnya, hanya mengikuti perasaan dari para makhluk, tanpa menentang maksud hati mereka. Jika saat membabarkan sutra teratai, untuk dapat mengamati kapasitas dan memberikan pengajaran, mengamati kapasitas dan menyesuaikan dengan kondisi. Ada kondisi ini, kita membimbingnya dengan sungguh-sungguh, dengan mengikuti maksud hati dari pendengarnya, harus mengikuti maksud hati dari pendengarnya. Ada orang yang memberikan pertanyaan sulit. Jika diberikan pertanyaan sulit, bagaimanakah jawaban yang harus kita berikan? Maka kita harus mengamati kapasitas dan memberikan pengajaran. Dia sedang ada dalam kondisi apa? Kita harus bersungguh-sungguh katakan kata-kata yang harus dia dengar. Mengikuti maksud hati dari pendengarnya. Hanya mengikuti perasaan dari para makhluk. Para makhluk, yakni adalah para makhluk. Para makhluk memiliki kesadaran, namun hati dan pikirannya sangatlah rumit. Maka kita harus menganalisanya dengan sungguh-sungguh. Janganlah membiarkan ia untuk mendengar sesuatu yang tidak ia senangi, yang mana memotong akar kebajikannya. Kita harus bersungguh hati tanpa menentang maksud hati mereka. Sekiranya ditanyakan dengan pertanyaan sulit, tidak menjawab dengan ajaran dari kendaraan kecil. Sekiranya ada orang punya keraguan dan bertanya dengan pertanyaan sulit, hendaknya dijawab dengan ajaran dari kendaraan besar. Kalau dijawab dengan doktrin ajaran dari kendaraan kecil, itu akan menghilangkan kesempatan baik. Sekiranya ditanyakan dengan pertanyaan sulit, maka jangan menggunakan kendaraan kecil yang melatih untuk kebaikan diri sendiri. Mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara melepaskan. Dharma yang diberikan bertepatan dengan maksud hatinya. Hal ini memiliki kesulitan. Jika ada orang yang memiliki keraguan atau dengan sengaja mengajukan pertanyaan sulit, jika demikian, kita harus menjawab dengan ajaran dari kendaraan besar. Ajaran kendaraan besar, kita harus menggunakan ajaran ini dengan jawaban yang bijaksana dari ajaran kendaraan besar untuk menjawabnya. Jikalau akar dan kapasitas orang ini sangat melekat pada kendaraan kecil, kita juga harus dengan metode yang bijaksana terlebih dahulu memberikannya sesuatu yang tidak memutuskan akar kebajikannya. Dengan metode ini dapat mengajarkannya secara perlahan-lahan, jangan sekaligus memutuskan akar kebajikannya, melainkan hanya menjelaskan dengan ajaran dari kendaraan besar. Ditanya dengan pertanyaan dari kendaraan kecil, dijawab dengan ajaran dari kendaraan besar, membimbing dari ajaran sementara untuk memasuki ajaran sejati. Ditanya dengan pertanyaan dari kendaraan besar, dijawab dengan ajaran dari kendaraan besar, benar-benar sesuai kesempatan. Kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat. Ditanya dengan pertanyaan dari kendaraan kecil, dijawab dengan ajaran dari kendaraan besar. Ditanya dengan pertanyaan dari kendaraan kecil, kita jawab dengan ajaran dari kendaraan besar. Sebenarnya ini ada sedikit kesulitan, namun kita sedang membimbing dari ajaran sementara untuk memasuki ajaran sejati. Sementara hukum sebab akibat tidak membedakan kendaraan besar atau kecil, kita sudah sering mengatakan walaupun Anda menganut ajaran kendaraan besar,
tetap tidak terlepas dari hukum sebab akibat ini. Sang Buddha sudah membabarkan begitu banyak ragam metode untuk kita pilih. Jika kita bersungguh hati terhadap orang yang tidak sama dengan kita menggunakan metode yang lain secara berangsur-angsur membantunya. Ini yang disebut dengan membimbing dari ajaran sementara untuk memasuki ajaran sejati, menggunakan metode terampil sementara membimbing dan mengarahkannya secara perlahan-lahan agar dapat memasuki ajaran sejati. Membimbing dari ajaran sementara untuk memasuki ajaran sejati, maka jikalau ditanya dengan pertanyaan dari kendaraan besar, dijawab dengan ajaran dari kendaraan besar. Jika kita ditanya dengan pertanyaan dari kendaraan besar, tentu sudah pasti kita dapat langsung menggunakan ajaran kendaraan besar secara resmi menjawabnya. Ini benar-benar sesuai kesempatan. Ditanya dengan pertanyaan dari ajaran kendaraan besar, kita dapat menggunakan jalan mencapai kebudaan bodhisattva, yaitu 6 paramita dan segala praktiknya. Untuk menjawabnya, maka jika praktisi kendaraan kecil memberi pertanyaan sulit, jika bisa menggunakan metode membimbing dari ajaran sementara untuk memasuki ajaran sejati. Ditanya oleh praktisi kendaraan besar, kesempatan kita untuk mengembangkan ajaran kendaraan besar. Bodhisattva dengan 6 paramita dan segala praktiknya adalah jawaban yang bisa dipakai untuk menjawabnya, yang bermanfaat bagi para praktisi, yang bermanfaat bagi para makhluk. Semua orang yang bisa menunggu untuk ditolong, semuanya akan mendapatkan manfaat. Maka, memungkinkan mereka untuk memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Memungkinkan para pendengar semuanya mencapai jalan tengah, tidak condong pada kekosongan ataupun keberadaan, juga bukanlah kekosongan atau keberadaan. Tidak terjerumus pada dua ekstrim ini. Pada jalan tengah yang sempurna tanpa rintangan dapat merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Dengan begini, kita mendapatkan segala jenis kebijaksanaan secara bertahap. Seperti yang telah dikatakan, jalan terus dibentangkan. Seberapa jauh Anda bentangkan, orang yang di belakang Anda akan berjalan mengikuti Anda dengan stabil. Prinsip yang sama. Kita perlu memahami kondisi batin Sang Buddha. Kita harus mempraktekkannya dengan tekun. Kita mengerti kondisi batin Sang Buddha, kita membicarakan tingkatan Buddha kepadanya. Proses dari Bodhisattva, membicarakan tentang kondisi batin Sang Buddha. Jikalau demikian, kita mengatakannya, tentu saja kita juga perlu menghayati tempat ini, sehingga memberi manfaat kepada diri sendiri juga memberi manfaat kepada orang lain. Meskipun kita membangkitkan tekad untuk pertama kalinya ketika membina diri. Guru, jikalau guru ingin memberikan pelajaran, guru juga harus berupaya. Prinsip yang sama. Kita harus berupaya dan mengulangi kembali. Kemudian, kita akan lancar ketika membicarakannya. Hal yang sama kita lakukan ketika kita memberikan didikan kepada orang. Orang yang membabarkan Dharma juga sama demikian. Kita harus menganalisa Dharma tanpa terputus. Oleh karena itu, memungkinkan mereka untuk memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Kita mengulanginya terus-menerus menghayatinya. Dharma masuk ke dalam hati tanpa terputus, sehingga
secara perlahan kita meresapi. Perlahan meresapi, di dalam batin kita dipenuhi oleh air Dharma. Batin kita harus disirami. Oleh karena itu, memungkinkan mereka untuk memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Baik diri kita sendiri, juga orang lain. Segala jenis kebijaksanaan adalah kebijaksanaan Buddha. Memungkinkan para pendengar semuanya mencapai jalan tengah, tidak membiarkan mereka menyimpang, atau tidak membiarkan mereka menjadi terlalu ekstrim. Melatih kendaraan kecil hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, ataupun melatih kendaraan besar, kita tidak bisa membentangkan jalan tanpa landasan. Kita harus mulai dari Sravaka, Paceka Buddha, kemudian memasuki Bodhisattva, memberi manfaat bagi diri sendiri, melenyapkan kerisauan. Ini bukannya tidak baik. Jika kita tidak melenyapkan kerisauan, batin kita akan penuh kerisauan. Bagaimana Anda membabarkan Dharma? Tetap harus melenyapkan kerisauan. Pada waktu bersamaan juga memberi manfaat bagi orang lain. Demikian dilakukan secara bersamaan, mempraktekkan dalam tindakan nyata, kerisauan berada di tengah orang banyak. Melatih keseimbangan batin di tengah orang banyak, kita melihat kerisauan dengan jelas. Saat kita melihat kerisauan dengan jelas, kita belajar bagaimana untuk melenyapkan kerisauan, juga berada di tengah orang banyak. Jadi, jalan tengah ini kita harus berjalan di tengah orang banyak, tidak condong pada kekosongan, juga tidak condong pada keberadaan, juga bukanlah kekosongan atau keberadaan. Ini adalah tidak condong pada kekosongan ataupun keberadaan, juga bukanlah kekosongan atau keberadaan. Dharma terkondisi dialami dengan Dharma tak terkondisi. Jika batin kita penuh dengan kekuatan demikian, kita berupaya untuk melakukannya. Setelah melakukannya, apa yang kita dapatkan? Kita tidak mendapatkan apa-apa, hanyalah sukacita dalam Dharma. Demikianlah Dharma tak terkondisi. Oleh karena itu, tidak terjerumus pada dua ekstrim ini, tidak condong pada kekosongan, tidak condong pada keberadaan. Demikian, kita tidak condong pada dua ekstrim ini. Jika kita tidak berjalan di jalan tengah, kita akan jauh ke arah tepi. Jika ban mobil tidak menginjak tanah, maka mobil akan membalik. Jadi, kita harus berjalan di jalan tengah agar roda mobil bisa berputar. Demikian juga bisa leluasa. Jadi, pada jalan tengah yang sempurna tanpa rintangan, jalan yang ingin kita tempuh adalah sempurna tanpa rintangan. Artinya, dapat menggunakan kemahatauan untuk mengetahui segala jalan. Tahu kalau kebijaksanaan menyeluruh merupakan kebijaksanaan dari Buddha. Kemudian, segala jalan adalah merujuk pada metode ajaran dari semua Buddha. Juga merupakan benih sebab dalam gudang kesadaran dari semua makhluk. Kita menggunakan kemahatauan ini untuk mengetahui segala jalan. Segala prinsip kebenaran di dunia ini menggunakan kemahatauan. Untuk memahami jalan yang seharusnya kita tempuh, juga adalah tahu kalau kebijaksanaan menyeluruh. Segala jenis, baik itu prinsip kebenaran yang kasar ataupun halus berwujud. Berwujud ataupun tidak berwujud. Kita semuanya mengetahuinya dengan jelas. Ini dinamakan
kebijaksanaan menyeluruh. Ini dinamakan kebijaksanaan dari Buddha. Kemudian, segala jalan adalah merujuk pada metode ajaran dari semua Buddha. Semua ajaran ini adalah jalan dari semua Buddha, juga merupakan benih sebab dalam gudang kesadaran dari semua makhluk. Di dalam ladang kesadaran ke-8 semua makhluk, segala benih yang disimpannya, apapun benih yang kamu tabur, itulah yang akan dituai, juga adalah kita, manusia awam. Kondisi yang diciptakan oleh orang awam, tindakan dari pemikiran, hasil yang telah dilakukan, akan menjadi pada kesadaran ke-8, yaitu gudang kesadaran atau alaya winyana. Ini sudah sering dibahas. 5 akar indera bersentuhan dengan 5 objek indera, kesadaran ke-6. Kesadaran pikiran atau manowijana mengikuti 5 akar indera bersentuhan dengan kondisi luar. Kembali lagi untuk merenungkan dan melakukan. Ini adalah yang saya inginkan. Saya mau mendapatkannya. Ketika tidak mendapatkannya, saya akan merenungkannya lagi. Dengan menghalalkan segala cara bagaimana agar mendapatkannya. Dalam proses mendapatkannya, berbagai sikap perilaku yang telah diciptakan, benih akan disimpan, yaitu kembali pada kesadaran ke-8. Ini dinamakan gudang kesadaran. Orang awam menyebutnya gudang kesadaran. Jika mulai membangkitkan sebab untuk melatih diri, ini dinamakan gudang kesadaran. Buddha adalah Tathagata Garbha, yaitu benih dari pencapaian Buddha adalah Tathagata Garbha. Tathagata Garbha ini berkumpulnya kerisauan dan kegelapan batin dinamakan gudang kesadaran. Benih sebab dari gudang kesadaran. Benih ini semuanya harus bersungguh hati memahaminya. Jadi, Tathagata Garbha berpadu dengan kegelapan batin untuk membentuk gudang kesadaran alaya winyana yang dapat memunculkan segala fenomena dharma. Maka Tathagata Garbha disebut sebagai gudang kesadaran. Kesadaran ke-8 kita juga merupakan kesadaran kerisauan. Ini merupakan kesadaran yang diciptakan karena kerisauan dan kegelapan batin. Ini dinamakan gudang kesadaran, alaya winyana. Kita tidak bisa membawanya pergi. Kesadaran ini tercipta, disimpan. Yang akan kita bawa nanti, yaitu berada pada kesadaran ini, sehingga memunculkan segala fenomena dharma. Banyak ajaran batin manusia awam, banyak kegelapan batin, juga bermula dari sini. Dapat melatih diri juga harus bermula dari sumber yang murni dan jernih, menghapus kerisauan, segala fenomena dharma yang membuat kita risau, semuanya dihapus. Menyimpan dan mengembalikan segala fenomena dharma ke gudang kesadaran Tathagata Garbha. Kembali pada prinsip kebenaran, kembali pada ajaran sejati. Dengan demikian, ini merupakan sebuah benda yang sama. Jika ternodai itu akan menjadi kegelapan batin. Kembali ke sifat Tathagata Garbha yang murni dan jernih, sehingga gudang kesadaran dan Tathagata Garbha ini pada dasarnya adalah satu, tetapi satu lainnya ternodai. Satunya lagi mulai murni dan jernih. Arah tujuan pelatihan diri kita, sehingga kita harus bersungguh hati berharap kita semua merupakan gudang kesadaran Tathagata Garbha, merupakan sifat hakiki Tathagata bermula. Singkat kata, Tathagata Garbha disebut sebagai gudang kesadaran
sehingga kita harus bersungguh hati memahami, baru bisa memahami dengan jelas. Sebenarnya Buddha dan Bodhisattva menyampaikan apa kepada kita? Kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri menjaga batin para makhluk, jangan memutus akar pelatihan. Pandangan cinta kasih dan welas asih Buddha memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Apakah para makhluk bisa tidak bersungguh hati? Ya, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.